Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita ada dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai hari kita hari ini, mari kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita hari ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu mari menyampaikan syukur kita, terima kasih dengan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada hari ini. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua dimanapun kami berada saat ini. Tuhan menuntun, menolong kami memahami akan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Renungan harian kita pada hari ini dari Amsal 15 ayat yang ke-23. Amsal 15 ayat yang ke-23, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sedemikian firman Tuhan dari Amsal 15 ayat yang ke-23. Kuasa perkataan itulah yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan sungguh memiliki kuasa yang besar. Seorang dokter dari Jepang, Dr. Masaru Emoto, melakukan suatu penelitian bagaimana kuasa perkataan itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan air. Dalam penelitiannya, ada beberapa hal yang dia lakukan dengan mengucapkan kata-kata terhadap air yang dia teliti itu. Dr. Masaru Emoto, yang pertama, dia mendoakan air. Ya, dia mendoakan air secara agama Shinto karena dia seorang yang beragama Shinto. Dan apa yang terjadi pada air itu? Molekul-molekul air itu membentuk kristal segi 6 yang sangat indah. Dan ketika dia melanjutkan penelitiannya dengan menyampaikan kata-kata ucapan yang sangat baik,
kata-kata ucapan terima kasih kepada air, ya, dia mengucapkan terima kasih kepada air. Apa yang terjadi pada air itu, ya? Kristal kembali membentuk molekul yang sangat indah. Ya, demikian kuasa perkataan terhadap air. Tetapi ketika dia mengumpat air itu, ya, ketika dia mengumpat air itu, mengatakan hal yang tidak baik kepada air itu, apa yang terjadi? Air itu, molekul air berubah bentuk menjadi bentuk yang sangat buruk. Saudaraku, hal ini menceritakan kepada kita, ternyata kata-kata yang kita ucapkan mempunyai daya kekuatan yang sangat besar yang dapat mengubah orang lain. Ya, karena itu perhatikanlah dalam berbicara, karena ucapan yang kita ucapkan dapat menjadi positif, mendukung orang lain, atau juga berdampak negatif, menjatuhkan orang lain. Karena itu saudaraku, sebelum kita berbicara, kata-kata yang kita ucapkan, karena kita tahu bahwa perkataan itu sangat besar kuasanya, pikirkanlah terlebih dahulu kata yang kita ucapkan kepada siapapun, baik kepada anak yang masih kecil, kepada sahabat kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita. Pikirkanlah dahulu kata-kata yang hendak kita ucapkan. Apakah kata yang kita ucapkan itu benar adanya? Apakah yang kita ucapkan itu kata-kata yang dapat membangun? Ataukah apakah ucapan yang kita sampaikan itu dapat menolong orang lain atau menginspirasi orang lain untuk hidup lebih baik atau tidak menyakiti hati orang lain? Karena itu saudaraku, pikirkanlah dahulu kata-kata yang kita ucapkan sebelum kita ucapkan. Apakah itu membangun bagi orang lain atau tidak? Jikalau hanya berdampak negatif, jangan ucapkan. Saudara-saudari, mari jikalau ditanya kepada kita, apakah kita memikirkan dahulu kata-kata yang kita ucapkan sebelum kita ucapkan kepada orang lain? Jikalau selama ini belum kita pikirkan, mari mulai hari ini pikirkanlah dahulu kata yang kita ucapkan tadi. Jikalau memang sudah kita pikirkan dan membangun bagi orang lain, mari teruskan sehingga berdampak positif, membangun orang lain kata yang kita ucapkan. Karena itu mari perhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Perkatakanlah perkataan yang positif dan membangun orang lain. Berpikirlah sebelum kata-kata itu kita ucapkan kepada orang lain. Berkata-katalah dengan bijak. Dan ketika menyampaikannya, sampaikanlah juga dengan cara yang baik. Dan berdoalah supaya Roh Kudus tetap menuntun kita agar ketika kita berbicara, ya, kita memikirkan kata-kata yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan juga membangun orang lain, memberikan dampak yang positif bagi orang lain, menguatkan orang lain karena ada kuasa dalam perkataan. Roh Kudus memampukan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Melalui kuasa perkataan juga mujizat itu nyata. Mari kita menaikkan pujian kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa, Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, berilah kami hikmat Tuhan dalam berkata-kata, agar ketika kami berkata-kata, kami memikirkan terlebih dahulu kata yang hendak kami ucapkan. Apakah kata itu baik? Apakah kata itu membangun? Apakah kata itu akan memberikan semangat bagi saudara-saudari kami yang lainnya? Tuntun kami Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus, agar ucapan kami, kata-kata yang kami ucapkan, itu adalah perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menguatkan, dan kami menyampaikannya dengan baik dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, karena pada saat ini ya Tuhan, dalam pergumulan kami butuh saling menguatkan, saling membangun, saling menopang dari perkataan yang kami ucapkan. Demikian juga dari perbuatan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya juga Tuhan menguatkan, menghiburkan saudara-saudari kami yang berduka cita dan kuat di dalam kuasa Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit juga Tuhan berikan semangat, pemulihan kesehatan yang sempurna bagi semua saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami, atau bahkan kami sendiri. Tuhan, berkatilah, pulihkanlah, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi anak kami Yosua Purba, bagi orang tua kami Nini Karokesia, bagi orang tua kami ya Tuhan Bapak Kesia, bagi yang kami kasihi Arisan Jani Ginti, yang kami kasihi Bapak Kembar Sitepu, Bapak Lorencia dan Nade Lorencia Kaban. Demikian juga Bapak Sintia Sinuraya, orang tua kami Tigan Antam, semakin sehat sempurna di dalam Tuhan. Demikian juga yang kami kasihi anak kami Emia dan Nora, Nade Emia yang semakin pulih dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kakak kami Delfitra Sibuya, kami percaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi dia. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Anak kami Angelina yang sudah semakin sehat, sudah boleh bersama-sama dengan bayinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Tuhan, kami percaya Tuhan mengajar kami untuk boleh semakin setia hanya kepada Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Tuhan tolong pimpin, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, hidup semua jemaat GBKP Siti Lusada ini. Tuhan pimpin, berkati, tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, tetap hidup di dalam hikmat Tuhan, dalam berkata-kata, ada kuasa dalam perkataan. Karena itu, pikirkanlah terlebih dahulu kata yang kita ucapkan, apakah kata-kata itu baik, apakah kata-kata itu membangun, apakah kata-kata itu memberikan dampak yang positif, apakah kata-kata itu mendorong orang lain, menginspirasi orang lain, serta membuat orang lain semakin lebih baik, baru kita ucapkan. Dan kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukannya. Dan ketika beraktivitas keluar dari rumah hari ini seperlunya, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, ya, tetap berdoa, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.